Selamat pagi semuanya dan selamat datang kembali di pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar mengenai transportasi. Transportasi perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat satu-satu. Transportasi. Orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lain melalui darat, laut, atau udara. Melalui transportasi. Namun, ada kerumitan menarik yang tersembunyi di balik konsep sederhana ini. Apa sih transportasi itu? Mengapa transportasi begitu penting? Yang pertama, untuk pergi ke tempat yang jauh. Misalnya, kalian mau berlibur ke pantai, berlibur ke kebun binatang. Kalian pasti perlu menggunakan transportasi. Kedua, untuk pergi ke sekolah. Siapa di sini yang kalau pergi ke sekolah naik mobil? Mobil merupakan transportasi. Yang ketiga, untuk bertemu keluarga dan teman. Kita mau bersilaturahmi ke rumah nenek atau ke rumah paman. Pasti kita perlu yang namanya transportasi. Keempat, untuk membawa barang. Misalnya kita mau membawa barang yang besar sekali. Kita perlu transportasi, misalnya mobil, atau bis, atau kapal. Yang kelima, untuk membantu orang saat darurat. Misalnya perlu ke rumah sakit secepatnya. Kalau jalan kaki pasti lama. Kalau pakai mobil pasti lebih cepat. Kita perlu transportasi. Transportasi darat yang pertama. Transportasi darat mencakup semua jenis transportasi yang termasuk kereta api, jalan tanah, dan jalan bebas hambatan. Transportasi darat artinya dia dapat berjalan di darat. Mobil, bis, apalagi ya, sepeda motor, sepeda, becak. Nah, itu transportasi darat. Transportasi laut. Transportasi laut artinya kita perlu untuk melintasi lautan dan samudra. Misalnya menggunakan kapal laut atau perahu, kapal selam. Nah, itu transportasi laut. Dan kita juga punya transportasi udara. Transportasi udara merupakan sebuah sarana transportasi yang mengangkut orang dan produk melalui wilayah udara. Misalnya, pesawat terbang. Siapa di sini yang suka naik pesawat terbang kalau berlibur? Kita harus melintasi pulau misalnya, atau melintasi negara. Pasti kita perlu pesawat terbang yang dapat terbang di udara. Sekarang kita lihat satu persatu yuk. Yang pertama ada pesawat ulang-alik. Apa namanya? Pesawat ulang-alik. Iya, pesawat ini dapat menembus atmosfer kita. Dia bisa sampai ke bulan atau luar angkasa. Jika kalian mempunyai gambarnya, boleh dicari pesawat ulang-alik atau roket. Nah, yang kedua adalah tram. Ini adalah tram. Jalannya seperti di jalan raya. Seperti kereta api, namun dia tidak memerlukan rel. Namanya apa? Tram. Oke, selanjutnya kereta uap. Siapa yang lihat kereta api di sana dan mengeluarkan uap? Iya, kereta uap ini masih menggunakan bahan bakar yang dapat menghasilkan uap. Lihat, kereta apinya sangat panjang ya, dan berjalan di atas rel. Kereta uap. Nah, yang ini sudah kereta listrik. Kereta api kita jalannya juga di atas rel, namun tidak mengeluarkan uap. Kereta api.
Oke, selanjutnya Zeppelin. Apa namanya? Zeppelin seperti pesawat namun di dalamnya berisi gas. Zeppelin. Mungkin kalau sekarang ini kita jarang melihat Zeppelin. Biasanya digunakan untuk iklan, mengiklankan sesuatu. Zeppelin. Oke, selanjutnya helikopter. Apa namanya? Helikopter. Helikopter ini mempunyai baling-baling di atas dan dia bisa bergerak di udara. Helikopter. Oke, selanjutnya. Wow, gambar apa ini ya? Mobil balap. Mobilnya kencang sekali untuk balapan. Mobil balap. Nah, kalau yang ini pasti kalian tahu. Namanya adalah bis. Iya, satu kali lagi ya. Nah, ini dia bis. Di gambar ini bisnya bertingkat, ada lantai 2-nya. Bis ini lebih besar dari mobil dan dia bisa mengangkut banyak penumpang. Bis. Kalau yang ini siapa yang tahu? Apa namanya? Balon udara. Banyak ya balon udaranya. Balon udara ini mempunyai keranjang. Kita bisa masuk ke dalamnya dan balon yang besar sekali. Balon udara yang diisi dengan udara panas. Bye-bye balon udara. Dan selanjutnya, sepeda. Sepeda merupakan transportasi darat karena dia bisa berjalan di atas jalan atau di darat. Sepeda. Siapa yang punya sepeda di sini? Oh, pasti banyak ya yang punya sepeda. Oke, selanjutnya kita punya truk. Nah, coba kita lihat truk ini. Panjang ya. Dia juga bisa mengangkut barang-barang yang besar. Misalnya apa? Sepeda motor, mobil. Bisa pakai truk ini. Lihat bannya ada banyak. Lebih dari 4. 1, 2, 3, 4, 5 di sisi kiri dan 5 di sisi kanan. Ada 10 semuanya. Truk. Oke, selanjutnya. Ini adalah kapal feri. Kapal apa? Feri. Iya, kapal feri ini bisa mengangkut penumpang atau juga mengangkut barang. Feri. Siapa yang pernah naik kapal feri? Apa sih rasanya? Apakah bergoyang-goyang karena kita di atas air? Kapal feri. Oke, selanjutnya. Mobil. Pasti semua pernah lihat mobil di sini. Mobil, rodanya ada 4. Ada pintunya, ada jendelanya, dan berjalan di atas tanah. Transportasi darat. Oke, selanjutnya. Wow, coba lihat kapal yang besar ini. Kapalnya besar ya. Kapal pesiar. Bisa digunakan untuk berlibur. Siapa yang pernah naik kapal pesiar? Di dalamnya banyak kamarnya. Bisa tidur di sini. Ada kolam renangnya. Wow, kapal pesiar. Oke, selanjutnya. Ini namanya perahu layar. Apa namanya? Perahu layar. Perahu yang mempunyai layar yang besar. Perahu layar bisa menggunakan tenaga angin dan juga mesin. Siapa yang pernah lihat? Kalau kalian tahu film Moana. Nah, Moana punya perahu layar. Oke, selanjutnya traktor. Traktor ini adalah sebuah mesin yang dapat membantu pekerjaan petani. Misalnya untuk menggarap sawah seperti ini.
atau memanen, traktor, transportasi darat. Oke, selanjutnya. Wow, coba kita lihat kapal selam. Kapal selam ini dia bisa menyelam sampai ke dalam laut. Namanya kapal selam. Kita bisa melihat bagaimana kondisi laut menggunakan kapal selam. Oke, dan kita punya truk tangki. Tangki bisa berisi bensin atau cairan-cairan lainnya. Truk tangki. Oke, sekarang Miss nanti mau bermain tebak-tebakan. Kalian boleh menyusun kartu kalian di atas meja dan kita baca yuk nomor 1. Apakah aku? Aku mempunyai 2 roda. Aku tidak mempunyai mesin. Aku adalah, siapa yang tahu? 2 roda dan tidak punya mesin. Ring, 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 ada. Sepeda, benar. Coba kalian punya gambar sepeda? Sepeda, coba tunjukkan ke Miss Santi. Oke, sepeda. Kalau kalian mau tulis, boleh tulisnya di buku dikte. Oke? Sepeda. Bagaimana menulis sepeda? Kita mulai dari huruf S. Suaranya S. P. Da. Sepeda. Titik. Oke, selanjutnya. Apakah aku? Aku berjalan di atas rel dan bisa membawa banyak penumpang. Aku adalah... Siapakah aku? Kereta api, benar. Yuk kita tulis atau boleh cari gambarnya. Kita beri jarak. Titik. Oke, kereta api. Nomor 3. Apakah aku? Aku terbang di langit dan membawa penumpang ke tempat jauh. Aku adalah... Siapa yang tahu? Aku terbang di langit dan membawa penumpang ke tempat jauh. Apa namanya? Pesawat terbang, benar. Kita tulis ya. Pesawat. Kalian tulisnya di buku dikte dan cari gambarnya. Pesawat. Kita beri jarak. Terbang. Iya, pesawat terbang. Titik. Oke. Nomor 4. Apakah aku? Aku berjalan di atas air dan bisa mengangkut orang atau barang. Aku adalah... Aku dapat berjalan di atas air. Bisa bergerak maksudnya ya. Dan bisa mengangkut orang atau barang. Siapa yang tahu? Transportasi air yang bisa mengangkut orang atau barang namanya kapal. Benar. Kapal.
Oke, kapal. Titik. Iya, kapal. Dan yang terakhir. Apakah aku? Aku memiliki 4 roda dan berjalan di jalan raya. Aku sering dipakai untuk perjalanan dekat. Aku adalah... apa namanya? 4 roda saja loh dan jalan di jalan raya. Untuk perjalanan dekat, misalnya ke sekolah atau ke mall. Aku adalah mobil. Yes, aku adalah mobil. Yuk kita tulis. Mobil. Oke, mobil. Iya, sudah semuanya. Oke, yang sudah, kita lanjut yuk ke pelajaran di minggu ketiga. Boleh diambil kertasnya dan juga pensilnya. Nomor 1, kalian boleh baca. Kendaraan yang memiliki 2 roda dan tidak memiliki mesin adalah A. Sepeda, B. Mobil, C. Kapal. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kendaraan yang memiliki 2 roda dan tidak memiliki mesin. Yes, sepeda, benar. Boleh diberi tanda silang. Sepeda rodanya ada 2 dan tidak memiliki mesin. Oke, sekarang nomor 2. Kendaraan yang berjalan di udara atau bergerak di udara disebut kereta api, pesawat, atau sepeda motor. Apa namanya? Di udara namanya pesawat. Iya, pesawat. Oke, nomor 2, pesawat. Nomor 3, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut banyak orang di jalan raya. Namanya apa ya? Bis, perahu, atau helikopter. Banyak orang, perahu bisa banyak orang, helikopter bisa banyak orang, bis juga bisa banyak orang, tapi dia jalannya di jalan raya. Jawabannya adalah A, bis. Benar, bis. Oke, nomor 4. Kendaraan yang berjalan di atas rel. Namanya apa? Mobil, kereta api, atau sepeda? Kendaraan yang berjalan di atas rel. Namanya mobil. Apakah memakai rel? Tidak. Sepeda apakah memakai rel? Tidak. Kereta api apakah memakai rel? Iya, kereta api. B, kereta api. Oke, nomor 5. Kendaraan yang digunakan di laut untuk mengangkut barang dan penumpang. A, truk, B, kapal, C, motor. Kendaraan yang digunakan di laut untuk mengangkut barang dan penumpang. Apa namanya? Iya, kapal. B, kapal. Oke, selanjutnya kita mau membuat kalimat dari kata-kata di bawah ini. Ada 5. Yang pertama,
sepeda. Kita bikin kalimat yuk. Misalnya, sepeda Tono baru. Atau Doni naik sepeda. Bebas ya, kalian boleh membuat kalimat semau kalian. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Subjeknya itu biasanya orang. Siapa sih yang punya sepeda ini? Siapa sih yang naik sepeda ini? Oh, namanya Doni. Doni, tulis yuk. Kalian boleh beri nama yang lain ya. Doni, misalnya pakai huruf besar karena dia merupakan awal kata dalam sebuah kalimat dan juga nama orang. Doni. Apa yang dilakukan Doni? Itu predikatnya. Naik. Lalu objeknya adalah sepeda. Doni naik apa? Oh, Doni naik sepeda. Kita tulis ya. Tulisannya disesuaikan dengan garisnya agar ukurannya sama. Nah, seperti ini. Sepeda. Jangan lupa diberi apa? Titik di akhir kalimat. Benar. Doni naik sepeda. Yang sudah selesai, boleh lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kereta api. Nah, kira-kira bikin kalimat apa ya? Siapa? Itu adalah subjek. Ibu misalnya, kalimatnya Misanti, ibu. I-nya pakai huruf besar. Ibu beli tiket. Ibu mau pergi, mau pulang kampung. Jadi ibu harus beli tiket kereta api. Nah, kalian boleh membuat kalimat yang lain. Ibu beli tiket kereta api. Titik. Oke, ibu beli tiket kereta api. Titik. Nomor 3. Sepeda motor. Kalimatnya Miss Santi mau memakai kata ayah. Kalau kalian? Siapa? Itu subjeknya. Ayah mencuci. Ini predikatnya. Apa yang sedang dilakukan ayah? Oh, ayah sedang mencuci. Mencuci. Mencuci apa ayah? Sepeda motor. Yes, ayah mencuci sepeda motor. Jika tidak
cukup, boleh ditambahkan garis lagi ya. Sepeda motor, titik. Oke, ayah mencuci sepeda motor. Lalu yang sudah selesai kita ke nomor 4. Nomor 4, mobil. Siapa ya? Oh, Miss Santi mau beri nama Paman. 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 Apa yang sedang dilakukan Paman? Membeli. Paman membeli Paman membeli apa ya? Mobil. Oke. Paman membeli mobil. Titik. Iya, Paman membeli mobil. Oke, nomor 5, kapal. Kapal, kita buat kalimat yuk. Kapal, mungkin siapa ya namanya ya? Bibi? Santi mau Bibi. Atau kapal sebagai subjek juga boleh. Kapal itu sangat besar. Boleh ya. Santi mau Bibi. Bibi. Apa yang dilakukan Bibi ya? Menggambar. Ada eng di sini. Lalu ge lagi. Menggambar. Kapal. Yes, Bibi menggambar kapal. Titik. Oke, sekarang giliran kalian. Bibi menggambar kapal. Yang sudah selesai boleh ditunjukkan Miss Santi. Lalu jangan lupa dirapikan kertasnya dan juga pensilnya. Terima kasih semuanya sudah mencoba membaca dan membuat kalimat mengenai alat transportasi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.